Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putra Priyambada dengan NIM A01120053 dari Prodi TPFB Angkatan 2020 akan mempresentasikan mengenai ISO 9000. Berikut presentasinya. Pengendalian kualitas jaminan mutu sistem standar ISO. Yang pertama, pendahuluan. Pengendalian mutu dikendalikan oleh 3 aspek: perusahaan, independen, dan konsumen. Selanjutnya ada pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan badan atau lembaga akreditasi, awalnya lembaga pemerintah atau asosiasi dalam suatu negara. Tugas utamanya adalah mengawasi dan mengakreditasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu negara. Dalam suatu negara terdapat sebuah standarisasi, contohnya SNI Standar Nasional Indonesia, GS Japan Industrial Standard, dan ISO International Organization for Standardization oleh MEF. Berikutnya ada macam-macam ISO. Macam-macam ISO ada 5. Yang pertama 1. ISO 9000 meliputi manajemen mutu dan pedoman standarisasi mutu untuk pemilihan dan penggunaan. Berikutnya ISO 9001 meliputi sistem mutu, model jaminan kualitas dalam desain atau pengembangan, produksi, instalasi, dan servis. Berikutnya ada ISO 9002 meliputi sistem mutu, model jaminan kualitas dalam pemasangan dan servis. Berikutnya ada ISO 9003 meliputi sistem mutu, jaminan kualitas, model dalam pemeriksaan dan pengujian akhir. Berikutnya ada ISO 9004 yang meliputi pedoman, manajemen mutu, dan elemen sistem mutu. ISO 9000 dan ISO 9004 pedoman non-kontraktual atau yang tidak terikat. Persyaratan sistem mutu yang dituangkan dalam standar nasional ini yakni ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003 adalah bersifat saling melengkapi, yang berarti bukan mengganti dari persyaratan teknis produk yang telah ditentukan. Pembahasan yang pertama mengenai ISO ada ISO 9000. Pengertian ISO 9000. Standar internasional ISO 9000 hanya menentukan persyaratan mengenai elemen apa saja yang harus dicakup dalam suatu sistem mutu dan tidak bermaksud menyeragamkan sistem mutu. ISO 9000 bersifat umum dan tidak terikat pada suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Standar internasional ISO 9000 memang dimaksudkan supaya diadopsi dalam bentuknya yang sekarang ini. Tetapi ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi sistem mutu tertentu, khususnya untuk hal-hal yang bersifat kontraktual atau terikat. Berikutnya ada ISO 9001. Pembahasan mengenai ruang lingkup ISO 9001. Standar internasional ISO 9001 menetapkan persyaratan sistem mutu untuk dipergunakan bila mana kemampuan perusahaan dalam mendesain dan memasok produk yang sesuai perlu ditunjukkan. Persyaratan yang ditetapkan diarahkan terutama untuk membersihkan kepuasan kepada konsumen dengan cara mencegah terjadinya ketidaksesuaian pada seluruh tahapan operasi mulai tahap desain sampai pelayanan kepada konsumen. Standar ISO 9001 berlaku dalam situasi apabila: yang pertama, desain dipersyaratkan dan persyaratan produk dinyatakan terutama dalam untuk kerjanya atau perlu ditetapkan. Yang kedua, keyakinan terhadap kinerja produk dapat dicapai melalui peragaan perusahaan dalam hal desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Pasal sistem mutu ISO 9001 ada 20. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Selanjutnya, sistem mutu, tinjauan kontrak, pengendalian desain, pengendalian dokumen data, pengendalian produk milik pelanggan, identifikasi dan kemampuan telusur produk, pengendalian proses, inspeksi dan pengujian, pengendalian alat inspeksi, alat ukur, dan alat uji, status hasil inspeksi dan pengujian, pengendalian produk yang tidak sesuai, tindakan koreksi dan pencegahan, penanganan, penyimpanan, dan pengiriman, pengendalian rekaman mutu, audit mutu intern, pelatihan, pelayanan, dan yang terakhir ada teknik statistik. Yang berikutnya, pembahasan mengenai ISO 9002. ISO 9002 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan pelayanan.
Persyaratan dalam sistem ISO 9002 sangat cocok untuk perusahaan jasa yang tidak memerlukan pengendalian desain seperti hotel, rumah sakit, asuransi, bank, pendidikan, maupun laboratorium pengetesan. ISO 9002 ini digunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan selama produksi, instalasi, dan pelayanan. Perusahaan yang memproduksi barang tetapi produk tersebut dibuat dengan standar atau spesifikasi pihak lain. Oleh karenanya pengendalian desain tidak ditetapkan. Beberapa contoh perusahaan penghasil barang yang memerlukan sistem standar ini adalah perusahaan cat, perusahaan sepatu, dan beberapa perusahaan dalam bidang industri kimia. Yang berikutnya ada pembahasan mengenai ISO 9003. ISO 9003 merupakan standar yang kurang rinci. ISO 9003 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu untuk inspeksi akhir dari tes. Beberapa isi persyaratan yang terdapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desain, pembelian, pengendalian proses, dan pelayanan yang bersifat non-applicable. Standar ini dipergunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus terjamin oleh perusahaan hanya pada tahap inspeksi dan tes akhir. Standar ini umumnya dipakai oleh laboratorium pengujian, pusat-pusat kalibrasi, dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasok. Berikutnya ada pembahasan mengenai ISO 9004. ISO 9004 adalah pedoman yang tidak mengikat atau non-kontraktual, atau bisa dikatakan juga petunjuk untuk pemahaman yang terdiri ISO 9004 1 sampai dengan ISO 9004 8. Manfaat ISO 9000. Manfaat ISO 9000 ada 4, yakni penghematan biaya, peningkatan efisiensi, produktivitas yang naik, dan tingkat kompetitif yang semakin tinggi. Faktor penting atau tidaknya ISO 9000. Bidang manajemen. 1. Sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan arti penting dan manfaat bagi perusahaan. 2. Banyak perusahaan di Jepang tidak menggunakan standar ISO 9000 karena mereka yakin dengan cara mereka sendiri untuk menentukan pengendalian kualitas dengan menerapkan Total Quality Control atau TQC atau Total Quality Management atau TQM agar produk mereka tetap laku di pasaran internasional. Berikutnya ada bidang area pasar dan tuntutan konsumen dalam faktor penting atau tidaknya ISO 9000. Yang pertama, jika pasar bersifat lokal dan konsumen tidak mensyaratkan ISO, maka kebutuhan standar ISO 9000 tidak begitu penting. Kedua, tetapi pasar lokal dapat saja menjadi pemicu diterapkannya standar ISO apabila konsumen mereka adalah perusahaan yang menggunakan produk mereka sebagai bahan baku dan perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO 9000. Sehingga sebagai perusahaan pemasok atau supplier harus menerapkan sistem standar ISO 9000 apabila ingin tetap sebagai pemasok. Apabila pasar bersifat internasional atau global dan ada tuntutan dari konsumen, maka standar ISO 9000 menjadi penting dan merupakan keharusan bila perusahaan ingin tetap eksis. Sehingga penerapan ISO 9000 dapat meningkatkan daya saing perusahaan lebih-lebih untuk pasar Eropa. Kelebihan ISO 9000 dan implementasi sistem dan tujuan implementasi ISO. Yang pertama, sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat antisipatif, ketat dalam hal prosedur dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tindakan koreksi, serta dilengkapi dengan program sertifikasi. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat adaptif untuk diaplikasikan pada berbagai macam bidang industri, baik penghasil barang maupun jasa. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat informatif dan mudah dipahami, serta telah dijadikan sistem manajemen mutu standar internasional. Ketiga itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam arti adopsi, persiapan, pengembangan, implementasi, dan asesmen. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, dan apabila ada kesalahan ataupun yang lain mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik, saran ataupun tambahan bisa disampaikan pada kolom di bawah. Terima kasih.